Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Panipahan. Masih seputar Indonesia dengan kata kunci KPK. 10 pencarian pertama. Beberapa waktu lalu saya telah baca ini ya, tentang KPK periksa Ketum Ormas Pemuda Pancasila. Sekarang kita masuk pada tahap yang kedua, 10 pencarian pertama. Kata kunci KPK. KPK tetapkan 5 tersangka kasus BJB. Ridwan Kamil menyusul diperiksa. Ini apaan? Saya cek dulu ini. Ini ada videonya nih. Ini bentuk. Jadi sekarang ini guys, berita itu seperti ini gitu. Jadi ini bukan berita, ini video ya, video. Mau dibuka juga saya bingung nih nanti gimana ini. Kita buka aja ya. Kita baca dulu aja, KPK tetapkan 5 tersangka kasus BJB. Ridwan Kamil menyusul diperiksa. Ada update soal kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 tersangka rasuah pengadaan barang dan jasa di Bank BJB yang diindikasikan merugikan negara hingga 222 miliar. Berat. Apa ini? Ridwan Kamil. Ada update soal kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan... Bentar, ini saya nggak dengar nih. Kita ambil dulu ini. Headset ya, headset. Baru kita dengarkan bersama dan kita komentari. Sebenarnya jadi konten kreator itu tidak sulit ya guys. Yang sulit itu adalah istiqomah jadi konten kreator. Nah itu yang sulit tuh. Sulit itu di bagian itu. Halo tes, oke. 5 tersangka rasuah pengadaan barang dan jasa di Bank BJB yang diindikasikan merugikan negara hingga 222 miliar rupiah. Bagaimana duduk perkaranya dan apa hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang rumahnya ikut digeledah KPK? 222 miliar. Ampun, banyak sekali pekerjaan kita ini ya. Ya itulah negara kita ya, negara yang luar biasa korupsinya gitu. Tersangka ini 2 orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian 3 orang dari swasta. 2 orang tersebut adalah Saudara YR, jabatannya selaku Direktur Utama Bank Jabar Banten, kemudian yang kedua adalah Saudara WH, pimpinan Divisi Korsek Bank Jabar Banten. Kemudian 3 orang swasta ini adalah pemilik agensi iklan. Terkait Ridwan Kamil, KPK belum bisa Jadi kita dengarkan tadi bahwa pekerjaan seperti ini itu mesti dilakukan oleh sekelompok orang ya. Jadi berbuat jahat itu memang berkelompok itu. Kalau dilakukan sendiri-sendiri itu terkadang bisa disebut bukan kejahatan, tapi semacam kekhilafan. Orang khilaf itu mudah bertaubat guys, tapi kalau orang sengaja melakukan kejahatan dan bersama-sama melakukan itu sehingga mereka merasa itu benar, nah itu gawat itu. Nah itu dikhawatirkan kenapa KKN itu diharamkan. Mari kita dengarkan lagi. menjelaskan dan merinci barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat itu. Namun KPK berjanji akan memanggil Ridwan Kamil dalam waktu dekat. Statusnya sampai saat ini beliau ya di dalam perkara ini
saksi juga belum ya, karena belum dipanggil saksi, dan kapan akan dipanggil nanti pasti akan kita panggil karena di rumah yang bersangkutan beliau kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita cita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Terkait kapannya, tentunya sesegera mungkin akan kami panggil untuk seluruh saksi-saksi terkait dengan hasil penggeledahan yang kami laksanakan untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan. Kasus ini berawal pada 2021 hingga 2023, Bank BJB merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk bank yang dikelola oleh Divisi Korsek Bank BJB senilai 409 miliar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk biaya penayangan iklan di media televisi, cetak, dan daring yang bekerjasama dengan 6 agensi. Luar biasa. Dari 2021. Kemudian Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi bersama pimpinan Divisi Korsek Bank BJB Widi Hartoto menyiapkan pengadaan jasa agensi pada 2021 hingga 2023 untuk mendapatkan imbalan atau kickback. Yudi bersama Widi sebagai pejabat membuat komitmen yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa, juga memerintahkan panitia pengaduan untuk mengatur pemilihan agar memenangkan rekanan yang disepakati. 6 rekanan atau perusahaan agensi itu yakni PT CKMB 41 miliar rupiah, PT CKSB 105 miliar rupiah, PT AM 99 miliar rupiah, PT CKM 81 miliar rupiah, PT BSC Advertising 33 miliar rupiah, dan PT WSBE senilai 49 miliar rupiah. Berdasarkan penyidikan ditemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi itu hanya menempatkan layanan iklan sesuai permintaan Bank BJB. Penunjukan agensi juga dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Ini yang sering dilakukan oleh kita gitu ya, bukan kita sih, tapi orang-orang yang bersangkutan ya, pejabat-pejabat dalam arti. Jadi memang bagus ya gerakan, salah satu gerakan Prabowo Subianto. Apa hubungannya? Hubungannya begini, dia melakukan efisiensi anggaran, itu menarik sekali. Sehingga terkuras begitu banyak sekali anggaran dari anggaran jalan-jalan itu, jalan-jalan pejabat dan sebagainya. Ini kan salah satu sebenarnya untuk menghabiskan anggaran, atau juga motif-motif seperti ini juga sering dilakukan oleh pejabat untuk apa istilahnya, dalam tanda petik cuci uang. Apa istilah cuci uang ini banyak yang nggak ngerti. Cuci bukan pakai deterjen ya, tapi cuci uang ini memang dihambur-hamburkan supaya penghilangan alat bukti, supaya tidak terdetek gitu ya. Nah, banyaklah motif-motifnya, ini kacau kali kita. Kita lanjut. Adapun modus penyelewengan dilakukan dengan menghindari lelang. Dokumen harga penyusunan sendiri disusun berdasarkan fee agensi, bukan nilai pekerjaan. Tidak hanya itu, tersangka juga memerintahkan panitia pengadaan agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia sesuai SOP, serta membuat penilaian tambahan setelah pemasukan penawaran atau post bidding. Hasilnya ditemukan selisih uang dari yang diterima oleh para perusahaan agensi dengan yang dibayarkan ke media. Selisih itu mencapai 222 miliar rupiah. Uang selisih itu digunakan sebagai dana non-budgeter oleh Bank BJB atas persetujuan Yudi. KPK masih menelusuri siapa saja menerima dana non-budgeter tersebut. KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 222 miliar rupiah dalam kasus korupsi tersebut. Bagaimana menurut sahabat Kompas, apakah kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB akan bergulir menetapkan tersangka lain? Dan bagaimana posisi Ridwan Kamil selanjutnya? Oke, ya kalau itu pertanyaan dari presenter tadi itu bagus sekali. Jadi pengantar saya untuk video ini ya. Bahwa memang pasti banyak orang di belakang ini. 222 miliar itu bukan uang kecil gitu ya. Ini uang yang temuan awal barangkali. Belakang ini kan kita tidak tahu. Pastilah, pasti banyak yang berkaitan, apalagi swasta ya yang sangat sulit ya. Jadi dengan beginian itu kan kita dapat kesempatan. Ya barangkali begitu, kita ya kalian para penonton bisa
nilai sendiri, kasus korupsi di Indonesia itu tidak akan pernah hilang dan terus kembang. Wassalam.